Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memulai ibadah rumah tangga kita malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mengawali kebaktian kita malam hari ini, kita pujikan bersama Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku, dan seterusnya. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. 2. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam kidungku. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam sukacita kebenaran Tuhan, kembali kami melangsungkan ibadah rumah tangga malam hari ini, sekalipun itu masih berlangsung di rumah kami masing-masing. Namun kami satu hal yang percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kami malam hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, ibadah rumah tangga malam hari ini kami habiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera menyertai kita dalam ibadah malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 427. Bait yang pertama, Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, sebagai nyanyian kesiapan kita mendengar firman Allah. Ku suka menuturkan cerita mulia, dan seterusnya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapa di sorga, Kamu hendak mendengar firman Allah, dan biarlah Roh Kudus datang menerangi setiap hati pikiran kami, seluruh panca indera kami diarahkan pada pemberitaan firman malam hari ini, sehingga kami ketika kami mendengar firman Allah, kami mengambil tindakan untuk menuturkan segala cerita mulia firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, sehingga orang yang belum percaya bisa mengenal dan percayakan Tuhan.
lewat kesaksian kami dalam pemberitaan firman, lewat kebenaran Allah yang kami tuturkan, yang kami dengar dalam kehidupan kami. Karena itu ya Kristus berfirmanlah, kami buka hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita buka bersama Injil Matius pasal yang ke-19 ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 menjadi bacaan kita malam hari ini yang kita renungkan dalam kebaktian rumah tangga. Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau kita sudah menemukan bagian Alkitab yang hendak kita baca, Bapak Ibu akan simak di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan baca untuk kita bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan di sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Allah, serta memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga adalah ajarilah anak-anak kita mencintai Yesus. Sekali lagi tema kita malam hari ini, ajarilah anak-anak kita mencintai Yesus. Sebagai orang tua, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai orang tua tentu ingin mengharapkan hal yang baik terhadap anak-anak kita. Setiap orang tua manapun menginginkan, merindukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Masa depannya, pendidikannya. Semua orang tua manapun mengharapkan demikian. Tidak sekedar hal yang baik saja dalam hal masa depan, pendidikan, intelektual mereka yang terbaik yang kita harapkan dalam hidup kita sebagai orang tua. Namun sayangnya ada satu hal yang kadang kita mengesampingkan, itu adalah bagaimana kita merindukan sesuatu hal yang baik, yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kita di dalam hal kerohanian mereka. Kita berpikir bahwa sebagai orang tua kita bekerja dengan keras mencukupi kebutuhan material, intelektual anak-anak kita. Karena itu tanggung jawab atau peran dan fungsi orang tua dalam membiayai, mencukupi kebutuhan anak-anak, istri, anak-anak dalam kehidupannya. Namun kita lupa satu hal, bahwa kehidupan rohani anak-anak untuk membawa kepada mereka pada pertumbuhan dan perkembangan hidup mereka. Kehidupan rohani inilah yang sangat-sangat kita kesampingkan. Kita tidak menaruh perhatian terhadap hal yang rohani ini. Padahal hal yang rohani inilah sebagai sesuatu hal yang terbaik yang harus kita rindukan dalam kehidupan anak-anak kita, dalam keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Jangan orang tua berpikir bahwa sudah cukup saya hanya bekerja, saya bekerja mencukupi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan materi anak-anak, intelektual mereka, membiayai pendidikan mereka, sudah cukup sampai di situ. Lalu kita menyerahkan semua tugas itu kepada pelayanan anak di gereja. Padahal orang tua punya fungsi peranan yang lebih penting dalam menyangkut kerohanian anak-anak di dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Gereja punya waktu hanya sesaat, tapi keluarga merupakan lingkup dengan punya waktu yang cukup banyak untuk memberikan pengajaran, menanamkan nilai-nilai rohani, membawa pertumbuhan
banyak orang tua yang melupakan faktor kebutuhan rohani yang harus menjadi bagian terpenting yang terbaik di dalam kehidupan anak-anak dalam rumah tangganya. Nah, kalau kita baca bagian tadi, Matius 19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, di situ menceritakan bagaimana ada orang-orang yang datang membawa anak-anak kecil. Suatu hari ada orang-orang yang membawa anak-anak kecil datang kepada Yesus. Supaya apa? Yesus memberkati mereka. Supaya Yesus meletakkan tangannya memberkati anak-anak yang kecil itu. Namun ketika anak-anak itu datang kepada Yesus, para murid-murid Yesus melihat anak-anak itu sebagai sebuah gangguan pada saat itu. Murid-murid Yesus melihat anak-anak ini bisa mengganggu apa yang dikerjakan, hal besar yang sedang dikerjakan oleh Yesus pada saat itu. Padahal Yesus sangat menaruh kepedulian kepada mereka. Yesus tidak marah, Yesus tidak terganggu dengan kehadiran anak-anak kecil pada saat itu. Namun berbeda dengan murid-murid ketika anak-anak itu datang, murid-murid berpikir bahwa mereka ini sangat mengganggu apa yang sedang dikerjakan Yesus pada saat itu. Tetapi kita lihat bagaimana respon Yesus ketika murid-murid melarang anak-anak itu datang. Yesus menegur mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus menegur para murid, karena bagi para murid anak-anak kecil ini, mereka diberikan tempat yang jauh supaya mereka tidak menyita waktu Yesus untuk Yesus melakukan hal-hal yang besar dalam pelayanannya. Mereka berpikir bahwa anak-anak ini, murid-murid berpikir mereka ini golongan yang sangat rendah, yang seharusnya tidak menyita waktu Yesus pada saat itu. Itulah sebabnya mereka melarang anak-anak itu untuk datang kepada Yesus. Tetapi sebaliknya, Yesus malah menegur para murid dan membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Anak-anak itu diberkati oleh Yesus. Bapak Ibu kekasih Kristus, kalau kita melihat bagian ini, Yesus menaruh kepedulian yang sangat besar, kasih kelembutannya kepada anak-anak kecil. Anak-anak menjadi perhatian dalam kehidupan Yesus. Yesus menaruh perhatian yang besar terhadap anak-anak. Sekalipun ada banyak orang yang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan dirinya, namun tidak semua orang bisa berjumpa dengan. Tapi Yesus membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Karena Yesus ingin memberikan perhatian, menaruh perhatian, kasihnya, kelembutannya kepada anak-anak. Karena anak-anak ini berharga di hadapan Yesus. Di mata Yesus anak-anak ini berharga. Nah, oleh sebab itu, ketika dalam pandangan, dalam kehidupan Yesus, anak-anak itu menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupannya, maka kita pun sebagai orang tua harus memandang anak-anak kita itu juga sebagai sosok yang sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai orang tua, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Kenapa? Yesus menaruh perhatian. Yesus begitu peduli dengan anak-anak. Dan orang tua harus juga memiliki kepedulian yang sama seperti yang Yesus berikan kepada anak-anak kecil dalam konteks bacaan kita tadi. Sekalipun ada banyak orang yang ingin bertemu dengan Yesus, bagaimana Yesus menaruh perhatian kepada anak-anak? Karena mereka itu berharga di mata Yesus. Di hadapan Yesus anak-anak ini berharga. Nah, persoalannya dalam kita sebagai orang tua dalam rumah tangga, kita sudah menjadikan anak-anak kita, memandang anak-anak kita, menjadikan mereka sebagai sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, yang seharusnya kita memberi perhatian, waktu untuk membimbing mereka, untuk membina mereka, untuk mengajarkan mereka tentang cinta akan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dari bagian yang kita baca tadi, kita melihat ketika orang-orang yang datang membawa anak-anak, pasti ada orang tua yang datang membawa anak-anaknya. Dikatakan ayat yang ke-13, lalu orang
kepada Yesus. Orang-orang yang mungkin besar itu orang tua mereka yang datang dengan anak itu, membawa anak-anak itu datang kepada Yesus. Nah, tindakan orang-orang yang membawa anak kecil ini kepada Yesus ini menunjukkan sebuah tindakan yang sangat penting yang harus ditunjukkan dalam kehidupan peran sebagai orang tua dalam rumah tangga. Fungsi peran orang tua dalam rumah tangga adalah bagaimana mereka membawa anak-anak mereka untuk mencintai Tuhan. Jangan berpikir cukup saya bekerja mencari uang, memenuhi kebutuhan makan, minum, kebutuhan sekolah anak-anak, kebutuhan intelektual mereka, cukup. Nanti tugas untuk hal rohani, pertumbuhan iman, pendidikan agama Kristen anak-anak kita itu diserahkan kepada gereja atau pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda remaja. Itu tugas gereja. Lalu di mana peran dan fungsi orang tua di dalam hal mendidik anak-anak dalam pengajaran iman ke anak-anak? Orang tua mengesampingkan hal ini. Tapi lihat, ketika kita melihat orang-orang yang datang membawa anak-anak itu datang kepada Yesus, ini letak di mana fungsi peran orang tua yang sesungguhnya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab mereka mempunyai kerajaan surga. Tentu saya percaya orang tua manapun tidak menghalang-halangi anak-anaknya datang kepada Yesus. Benar sekali, tidak ada orang tua yang melarang anak-anaknya datang kepada Yesus. Namun ketika kita tidak melarang anak-anak kita datang kepada Yesus, kita hendak rindu membawa anak-anak kita datang kepada Yesus. Namun tidak serta-merta itu hanya sebatas kerinduan atau omongan saja, tanpa terlihat dari kehidupan orang tua, tanpa terlihat dalam realitas kenyataan orang tua yang menjadi pendamping, yang menjadi penuntun di dalam kehidupan anak-anaknya untuk membawa mereka kepada Tuhan. Orang tua tidak memberikan contoh, orang tua tidak memberikan teladan, mengajarkan, membimbing anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana anak-anak sekolah minggu mau datang kepada Tuhan kalau orang tua nggak bawa mereka, menuntun mereka datang ke gereja untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Bagaimana anak-anak remaja pemuda kita mau datang ke ibadah pemuda kalau orang tua nggak mengingatkan, menuntun, membimbing mereka supaya mereka akan mencintai Tuhan, mengingat waktu-waktu ibadah yang seharusnya mereka hadir di sana untuk berjumpa dengan Tuhan? Bagaimana orang tua? Anak-anak mau datang, orang tua tidak memberikan kepedulian, waktunya, perhatiannya, supaya anak-anak itu diarahkan, dibimbing, dituntun supaya mereka bisa menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah. Padahal orang tua rindu anak-anaknya diberkati. Orang tua rindu anak-anak diberkati Tuhan, seperti dalam konteks ini. Orang-orang yang akan membawa anak-anak kecil, mereka rindu Yesus memberkati mereka. Kita tentu sebagai orang tua dalam rumah tangga ingin anak-anak kita diberkati Tuhan. Kerinduan itu dinyatakan ketika kita membawa anak-anak kita, ketika dibaptis, menerima perjanjian daripada Allah yang hidup. Lalu disitulah kita berjanji di depan para saksi, bahkan di hadapan Tuhan dan jemaat, bahwa kita sebagai orang tua hendak menjadi teladan membimbing anak-anak kita sejak mereka kecil sampai nanti mereka mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun sayangnya, kerinduan kita untuk anak-anak kita diberkati itu dalam pengakuan kerinduan yang sudah dinyatakan dengan membawa anak-anak kita dibaptis, lalu kita mengingkari janji kita menjadi teladan membimbing anak-anak kita. Realitasnya, orang tua tidak membimbing, orang tua tidak menuntut anak-anaknya untuk datang menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah. Dan anak yang masih kecil ketika dia masuk di dalam sekolah minggu, orang tua ketika orang tua tidak mengajarkan anak-anaknya untuk datang ke sekolah minggu. Orang tua tidak menuntunnya anak datang bersama-sama dengan orang tua untuk menghadiri sekolah minggu.
gak datang ke ibadah, gak datang pemuda remaja, gak menghadiri ibadah pemuda remaja sekalipun itu bentuknya rekaman. Orang tua diam saja, orang tua masa bodoh saja. Padahal orang tua berjanji ketika anaknya dibaptis, dia membimbing menjadi teladan, menuntut anak-anaknya supaya semakin mengenal Allah. Tapi orang tua tidak memainkan peranan itu. Di mana janji itu? Seharusnya orang tua menjadi fasilitator, orang tua harus menjadi motivator untuk membimbing anak-anaknya supaya anak-anaknya itu mencintai Yesus dalam hidupnya. Orang-orang yang bawa anak-anak kecil itu, mereka rindu anak-anak mereka juga mencintai Yesus dan menerima berkat daripada Yesus. Seharusnya orang tua dalam kehidupan kekristenan kita, dalam rumah tangga kita juga harus menjadi fasilitator, motivator untuk membimbing anak-anak kita. Tuntun mereka untuk mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Jangan masa bodoh dengan panggilan kita sebagai fungsi yang punya fungsi peran sebagai orang tua dalam keluarga, rumah tangga. Kita mengesampingkan, kita melupakan fungsi peran kita sebagai orang tua yang hanya mikirnya jasmani saja. Yang rohani anak-anak itu kita tidak menaruh perhatian yang begitu dalam, yang begitu teguh, supaya anak-anak kita dalam rohaninya dia bertumbuh, pertumbuhan iman, perkembangan anak-anak kita dalam kehidupan rohani mereka itu bertumbuh. Karena apa? Orang tua mengajarkan itu dalam rumah tangga. Anak-anak nggak ibadah, sekolah minggu, remaja nggak datang ibadah. Itu pertanyaannya, di mana letak tanggung jawab peran orang tua dalam keluarga? Apakah anak-anak dibiarkan begitu saja ketika mereka diam masa bodoh nggak datang ke ibadah? Mereka nggak ikut sekolah minggu, biar saja nanti ada minggu depan, nanti saja ada corona, nggak usah ikut ibadah. Padahal orang tua harus mengajarkan mereka semakin mengenal Tuhan dalam situasi apapun. Ajar mereka, bimbing mereka untuk datang mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Yesus menaruh perhatian kepada anak-anak ini. Kita orang tua harus menaruh perhatian, mereka berharga di hadapan Yesus. Dan Yesus mau orang tua memainkan peranan yang sangat penting di dalam membimbing, mengajarkan mereka untuk mencintai Yesus dengan menghadiri kebaktian-kebaktian ibadah sesuai dengan jenjang usia mereka, baik sekolah minggu, baik pemuda, baik remaja. Itu yang harus orang tua lakukan. Jangan orang tua lepas tangan. Suami sudah bekerja, istri di rumah, istri abaikan tanggung jawab. Suami dan istri, ayah ibu sama saja, nggak punya peranan dalam membimbing kerohanian anak-anaknya. Tidak mengajarkan membimbing anak-anaknya mengenal Tuhan dan firman-Nya, tidak mengajarkan anak-anaknya mencintai Yesus sekalipun dia masih kecil. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita belajar dari kisah ini bahwa sesungguhnya orang tua harus punya peranan penting. Jangan mengabaikan tanggung jawab kita, peran kita. Jangan letakkan tanggung jawab itu kepada gereja semata. Tapi yang lebih besar tanggung jawabnya itu adalah orang tua dalam rumah tangga, yang harus menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita, nilai-nilai kebenaran firman, supaya mereka semakin mencintai Tuhan. Mereka mau datang kepada Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah yang berlangsung di dalam gereja. Ikaopos Cilengsi, anak-anak pemuda remaja, diharapkan orang tua di rumah yang mendengar firman malam hari ini, bimbing anak-anak kita. Siapa lagi yang akan membimbing kalau bukan kita sebagai orang tua? Itu peran, fungsi orang tua dalam rumah tangga. Ajarkan mereka mencintai Yesus dengan menghadiri kebaktian-kebaktian ibadah. Jangan sepelekan Tuhan, jangan sepelekan
Yang punya anak-anak remaja, pemuda, orang tua, dorong anak-anak kita, bimbing mereka, tuntun mereka. Jangan masa bodoh. Jangan ikutin mau anak. Seakan-akan kita tidak punya otoritas dalam keluarga. Anak sibuk dengan gadgetnya, lalu ada jam ibadah pemuda dan remaja. Orang tua biarkan begitu saja, tanpa mengingatkan, tanpa menegur anak-anak kita, tanpa mengingatkan, mengajarkan mereka, bimbing mereka untuk menghadiri kebaktian, sekalipun rekaman. Sekolah minggu pun demikian. Kita masih menggunakan bentuk rekaman dan GKU Cibitung sebagai minggu kita, dengan keterbatasan kita. Namun ada orang tua juga yang tidak menaruh perhatian kepada hal itu. Mereka pikir anak-anak masih kecil, sekolah minggu nanti saja. Anak-anak belum mengerti. Padahal peran orang tua begitu penting di dalamnya. Padahal Yesus menaruh perhatian kepada anak-anak kecil. Mari para orang tua dalam rumah tangga kita, jemaat di Kolkor Cilengsi, berikan waktu kita, mainkan peran fungsi kita sebagai orang tua untuk mengajari anak-anak kita mencintai Tuhan, seperti orang-orang yang membawa anak-anak kecil itu datang kepada Yesus. Kemungkinan ini orang-orang tua yang tidak membawa anak-anaknya, dan kita pun juga harus bisa membawa anak-anak kita, memperkenalkan, membimbing mereka untuk mencintai Tuhan lebih lagi dengan menghadiri kebaktian-kebaktian ibadah. Ingat janji kita untuk menjadi teladan, membimbing mereka sampai mereka mengaku percaya kepada Tuhan dengan mulutnya. Nah, ketika itu janji kita, mari kita wujudkan itu, realisasikan itu, nyatakan itu, buktikan dalam kenyataan rumah tangga kita, supaya anak-anak kita, masa depan mereka, pertumbuhan iman mereka itu bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Jadikan kita sebagai orang tua ini fasilitator, motivator untuk membimbing mereka semakin lebih mencintai Tuhan, mengenal Tuhan dan firman-Nya dalam rumah tangga, supaya anak-anak kita ini sangat mencintai Tuhan sekalipun mereka masih kecil. Sekalipun mereka belum mengerti apa-apa, mungkin sekalipun mereka anak-anak ini sangat merepotkan kita, namun orang tua tetap harus mengajarkan anak-anak kita mengenal dan mencintai Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ketika Yesus memberkati anak-anak ini, kita belajar akan tanggung jawab kita, fungsi peran kita sebagai orang tua. Kita belajar dari ketika orang-orang yang datang kepada Yesus membawa anak-anaknya kepada Yesus, lalu Yesus meletakkan tangan memberkati mereka. Ketika kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita, membimbing anak-anak kita mengenal siapa Yesus, membawa anak-anak kita semakin mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan, disitulah Yesus memberkati mereka. Pertanyaannya, sudahkah sampai hari ini rumah tangga kita sebagai orang tua, ayah, ibu membimbing, menjadi teladan, menjadi contoh untuk membimbing anak-anak kita semakin mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan? Ataukah sebaliknya, bukan kita membimbing mereka, bukan kita mengajarkan mereka, namun kita masa bodoh saja? Renungkan, introspeksi diri kita, harapan kita sebagai orang tua, bahkan harapan Tuhan. Tuhan rindu anak-anak kita dalam rumah tangga kita, jemaat Cilengsi, keluarga rumah tangga kita masing-masing, semua anak-anak kita semakin mencintai Tuhan. Itu hal yang terbaik yang harus orang tua pegang, bukan hanya soal yang terbaik dalam hal masa depan, pendidikan, karir, intelektual yang terbaik yang kita rindu anak-anak kita miliki, tapi yang lebih terbaik yang
kita rindukan dalam hidup anak-anak kita, bagaimana mereka mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup mereka sejak mereka kecil sampai mereka dewasa. Tuhan Yesus memberkati kita terus mengajarkan anak-anak kita semakin mencintai Yesus. Amin. Mari kita meresponi kebenaran Tuhan dengan pujikan. Kidung Jemaat nomor 427 bait yang kedua. Kidung Jemaat 427 bait yang kedua. Ku suka menuturkan cerita mulia dan seterusnya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan sebuah padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengar kebenaran Tuhan. Sebagai orang tua dalam rumah tangga, kami punya fungsi peranan yang harus kami mainkan untuk membimbing, untuk menuntun anak-anak kami semakin mengenal Tuhan dan mencintai Yesus dalam hidup mereka sejak mereka kecil. Sebagaimana yang diajarkan firman Tuhan pada semalam hari ini, sebagaimana orang-orang yang akan membawa anak-anak kecil kepada Yesus, maka orang tua pun juga dalam kehidupan kekristenannya untuk belajar mengajarkan, membawa, menuntut anak-anaknya datang kepada Yesus, supaya mereka semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya, semakin mencintai Yesus dalam hidupnya, dan Yesus melimpahkan tangan memberkati mereka. Bapa, kami sadar dan kami mau jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kami lalai dalam menjalankan fungsi peran kami sebagai orang tua dalam menepati setiap komitmen kami di hadapan Tuhan, menjadi teladan, membimbing anak-anak kami sampai mereka mengaku percaya di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua untuk belajar membimbing anak-anak kami semakin hari semakin waktu kami diberi khusus kepada anak-anak kami, supaya mereka semakin mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Bukan masa bodoh Tuhan, bukan cuek mengabaikan itu dan menyerahkan kepada gereja semata, tapi itu menjadi tanggung jawab peran orang tua dalam rumah tangga yang harus kami lakukan, supaya anak-anak kami mereka semakin mencintai Tuhan. Mereka semakin mau rindu akan Tuhan dengan hadir dalam setiap kebaktian ibadah. Itu semua bertolak dari kami sebagai orang tua dalam tanggung jawab kami. Tolong orang tua Kristen, ayah, ibu dalam rumah tangga Jemaat Puscilensi, supaya mereka selalu mengarahkan anak-anak mereka untuk mencintai Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi, terletak dari tugas dan fungsi kami sebagai orang tua, memainkan peran kami sebagai orang tua. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengekspresikan firman-Nya, karena sesungguhnya anak-anak di mata Tuhan itu berharga. Berharga bukan karena apa yang mereka miliki dengan kelebihan mereka, berharga bukan karena apa yang menjadi kelebihan mereka menjadi penerus dalam gereja, tapi sesungguhnya ada hal yang lebih penting, berharganya mereka di hadapan Tuhan,
kasih buat firman. Malam hari ini kami hendak menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau hendak berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit, diberkati. Berdoa bagi Penatua Yotam Vina bersama istri yang sedang sakit. Allah, Engkau senantiasa datang menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Angkat sakit mereka Tuhan, pulihkan, jamah, tanggirkan ya Allah dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh kembali sehat, mereka kembali pulih untuk menjalani tugas fungsi mereka dalam panggilan mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tolong mereka Bapa, biarlah makanan, minuman, obatan yang mereka konsumsi itu semua dipakai sebagai alat di dalam Tuhan untuk menyatakan kesembuhan daripada Tuhan dalam hidup mereka. Yesus, Engkau kiranya terus memulihkan Penatua Yotam, Ibu Yeni istrinya dari hari ke hari. Opung Boru juga dalam sakit kakinya juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan ada jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan yang sebenarnya terbaring sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah ikut bagian dalam ibadah malam hari ini. Biarlah mereka dengan sungguh-sungguh, mereka dengan setia mau senantiasa datang berjumpa dengan Tuhan, memiliki kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Tuhan. Di jam-jam kebaktian seperti ini, ibadah rumah tangga, ibadah PW, dan sebagainya. Tuhan tolong berkati seluruh umat-Mu, mereka yang sudah beribadah malam hari ini, berkati rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak mereka. Berkati segala ekonomi pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Maka mereka yang tidak mengikuti ibadah pun, Tuhan ajarkan mereka untuk tetap setia beribadah kepada Allah. Di tengah COVID-19, dalam hidupmu yang mereka jalani, mereka sesungguhnya membutuhkan Tuhan. Ajarkan mereka untuk setia dan taat dalam hal beribadah kepada Bapa. Karena itulah yang Allah rindukan dan Allah kehendaki dalam hidup mereka sebagai orang percaya. Tolong berkati seluruh umat-Mu, berkati gereja di Kokos Cilengsi dalam rencana pendewasaan. Engkau tolong berkati kami, hamba bersama dengan para majelis, biar kami semua bisa menjalankan panggilan kami. Harapan kami Tuhan berikan, Tuhan Engkau bekerja bersama-sama, Engkau turun tangan, sehingga kami boleh mencapai misi yang Tuhan kami harapkan dan Tuhan kehendaki dalam hidup. Dalam nama Yesus, Tuhan bantu gereja kami. Dalam hal ekonomi gereja, dalam hal tenaga pelayan, semua Allah yang Kau penuhi. Engkau tolong, Engkau berkati semuanya. Pada waktunya, jemaat Kokos Cilengsi akan menjadi jemaat yang dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau berdoa Tuhan, biarlah juga Engkau berkati bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami. Ketika pengujian vaksin yang sedang berlangsung, Allah Engkau bekerja, Engkau turun tangan, Engkau berkehendak, biarlah vaksin ini boleh dipatenkan untuk bisa memulihkan, menyembuhkan virus COVID-19. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah menolong dan Allah kami terus menanti akan pertolongan-Mu bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupan seluruh umat di Kokos Cilengsi dengan segala pergumulan mereka, yang sedang mereka gumuli masa depan anak-anak mereka, yang mereka bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan keturunan. Tuhan Engkau berkati, Engkau buka jalan, Engkau berikan yang terbaik bagi seluruh anak-anak Tuhan yang sedang bergumul saat ini, sehingga mereka tetap mendapatkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi keluarga Pak Denis Purba yang sudah lama yang tidak kami jumpai, dimanapun dia ada saat ini. Allah yang Kau menuntun dan menggerakkan hatinya bersama suami, istri, anak-anaknya, sehingga mereka tetap mengingat akan Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka, kesehatan dari sisi keluarga mereka. Doa kami menyertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Kami rindu berjumpa dengan mereka, bahkan keluarga John Mailu pun. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berbawa mereka dalam persekutuan dengan Tuhan, berjumpa dengan umat-Mu, berjumpa dengan Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, seisi keluarga mereka diberkati Bapa. Kami rindu mereka
segala pergumulan mereka pun Allah tolong. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mau berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan. Mau percaya Tuhan sudah mendengar, bahkan jauh sebelum kami doakan Tuhan sudah tahu apa yang menjadi isi hati kami, dan Tuhan akan memberkati sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus, meletakkan dan taruhkan doa syafaat ini dalam satu nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan memberi persembahan syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, kita pujikan Kidung Jemaat 292, bait yang pertama. Kidung Jemaat 292, bait yang pertama, tabu gendang dan seterusnya. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terimalah segala persembahan syukur dari umat yang telah mereka berikan malam hari ini. Biarlah jadikanlah persembahan syukur umat-Mu sebagai dupa yang karunia di hadapan Tuhan, dipakai sebagai Allah dan kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah pelayanan jemaat Mustilengsi dan juga di tengah dunia yang kami hidupi dan kami jalani. Biarlah kehidupan kami, umat-Mu yang sudah memberi persembahan malam hari ini, seluruh mereka diberkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Dalam nama Kristus korban yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga kita malam hari ini. Kita pujikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita dan seterusnya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita akan segera usai. Ingat kebenaran Allah yang sudah kita dengar malam hari ini. Sebagai orang tua dalam rumah tangga, kita diberi fungsi peran untuk mengajarkan anak-anak kita semakin mencintai Tuhan. Bukan sekedar materi yang kita penuhi, namun kerohanian anak-anak kita yang jauh lebih penting yang harus kita perhatikan. Bimbing, ajarkan mereka untuk semakin mengenal dan mencintai Tuhan di dalam hidup mereka dengan semakin menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah yang berlangsung di gereja yang kita jalani.
Pulanglah, bawalah berkat menyertai rumah tangga kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Allah Roh Kudus menyertai, memelihara, memberkati seluruh umat yang beribadah malam hari ini, bahkan yang tidak beribadah. Gereja di Kopos Cilengsi bangsa Indonesia hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan yang sudah beribadah malam hari ini.